Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ren Fatarani dengan NIM 22522272. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rancangan Sistem Industri Terpadu, yaitu tugas satu field. Baik, ini adalah anggota kelompok saya, yaitu dari kelompok 6. Dan saya sendiri itu Raihan Fatarani dengan NIM 22522272. Saya langsung ke bagian deskripsi dari penelitian ini, yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah di area kos mahasiswa di sekitar kampus Universitas Islam Indonesia, yaitu di daerah Kos Putra Tiara Citra di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, daerah Yogyakarta. Kos ini dihuni oleh mahasiswa dari berbagai daerah dengan latar belakang dan kebiasaan berbeda dalam mengolah sampah. Dengan populasi penghuni yang cukup tinggi, jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga besar. Namun, sistem pengelolaan sampah di area ini masih jauh dari optimal, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang berdampak pada kenyamanan dan kesehatan penghuni kos. Adapun permasalahan utama yaitu penumpukan sampah akibat jadwal pengangkutan sampah yang tidak teratur, dengan indikator jadwal pengangkutan sampah dan kapasitas tempat sampah. Kemudian target indikatornya itu tempat sampah memadai dan mampu menampung volume sampah harian. Dan existing dari indikatornya itu akibat jadwal pengangkutan yang terlambat, tidak dilakukan jumlah, dan ukuran sampah yang banyak sehingga sampah meluap di sekitar area kos. Kemudian untuk permasalahan kedua itu sampah tidak terpilah dengan baik dengan indikator ketersediaan tempat sampahnya yang terpilah. Kemudian target indikatornya itu tersedianya tempat sampah organik, anorganik, dan B3. Dengan existing indikatornya itu tempat sampah hanya satu jenis tanpa pemilahan. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga itu minimnya kesadaran penghuni kos terhadap pengolahan sampah dengan indikator kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dengan target indikator yaitu penghuni kos selalu membuang sampah pada tempatnya dengan existing indikatornya itu banyak penghuni kos membuang sampah sembarangan. Kemudian eh, ada pun root cause dari penelitian ini itu yang pertama itu penumpukan sampah akibat jadwal pengangkutan sampah tidak teratur. Kasus ini diidentifikasi dengan metode 5W1H dengan permasalahannya itu penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan yang bisa terjadi karena jadwal pengangkutan yang tidak teratur serta kurangnya koordinasi antara penghuni dan petugas kebersihan serta kapasitas tempat sampah yang tidak mencukupi untuk jumlah sampah yang dihasilkan. Kemudian yang terlibat dalam permasalahan ini yaitu penghuni kos. Dan tempatnya yaitu di tempat buang sampah utama kos dan sekitar area kos. Dan terjadinya setiap kali pengangkutan sampah tertunda atau melebihi kapasitas tempat pembuangan. Kemudian bagaimana permasalahan yang terjadi itu karena sampah menumpuk karena tidak diangkut secara teratur. Kemudian untuk sampah yang tidak terpilah dengan baik, dengan permasalahannya itu karena sampah organik dan organik ini tercampur tanpa adanya pemilahan. Kemudian bisa terjadi karena tidak tersedianya tempat sampah terpisah untuk organik dan anorganik, serta penghuni yang tidak terbiasa memilah sampah dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah. Kemudian yang terlibat dalam masalah ini masih penghuni kos yang membuang sampah, serta pengelola kos yang bertanggung jawab atas fasilitas tempat sampah. Dan tempat terjadinya yaitu di area kos. Kapan terjadinya ini setiap kali penghuni membuang sampah tanpa pemilahan dan bagaimana permasalahan yang terjadi karena tanpa tempat sampah terpisah dan edukasi sehingga penghuni membuang semua jenis sampah secara sembarangan. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga yaitu minimnya kesadaran penghuni kos terhadap pengolahan sampah. Kemudian apa yang menjadi permasalahannya itu penghuni kos tidak memperhatikan cara membuang sampah dan mengolah sampahnya. Kemudian mengapa masalah ini terjadi itu karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengelolaan sampah di kos serta tidak ada sanksi atau insentif untuk mendorong perilaku yang lebih baik dan kurangnya sosialisasi. Sosialisasi terkait tentang dampak buruk dari pengelolaan sampah yang buruk
dan yang terlibatnya yaitu penghuni kos yang membuang sampah serta pengelola kos yang bertanggung jawab tentang pengelolaan sampah tersebut. Permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan kos, terutama di area tempat pembuangan sampah, dan terjadinya yaitu secara terus-menerus karena tidak ada mekanisme kontrol atau edukasi yang berkelanjutan. Dan bagaimana permasalahan ini terjadi? Permasalahan ini terjadi karena penghuni tidak memahami atau tidak peduli dengan dampak dari kebiasaan buruh dalam membuang sampah. Kemudian inilah dokumentasi terkait eh, lokasi serta gambaran tentang penumpukan sampah akibat eh, permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.